Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nazza Zakira Afifah dengan NIM 1123024000087 dari kelas 3 Setarjama Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam video ini saya akan membahas tentang semantik bahasa Arab sebagai bagian dari mata kuliah pengantar linguistik Arab yang diampu oleh Bapak Dr. Syarif Hidayatullah MHum. Mari kita simak. Bahasa, baik lisan maupun tulisan, adalah alat bagi manusia untuk mengungkapkan pikirannya yang abstrak. Ketika ingin mengutarakan sesuatu, di dalam benak manusia sudah terbentuk konsep arti yang abstrak sifatnya, yaitu signifi. Signifi itu petanda, adalah pengertian atau kesan makna yang ada dalam pikiran kita. Setelah diucapkan atau ditulis, pikiran tersebut menjadi sesuatu yang konkret sifatnya, yaitu signifian. Signifian atau penanda adalah tanda yang dapat dilihat oleh mata, terlihat bentuk, wujud, atau fisiknya. Contohnya seperti kursi. Kursi disebut sebagai signifian karena bisa dilihat, diraba, dan dirasakan. Sementara itu, signifinya konsep kursi yang ada dalam pikiran kita itu seperti kakinya 4, tempat yang bisa diduduki, dan lain-lain. Jadi, bahasa adalah alat untuk memproduksi arti. Bahasa dan kata dapat dilihat dari 3 sudut pandang yang berbeda, yaitu yang pertama, sudut pandang sinkronik, yang kedua, sudut pandang diakronik, dan yang ketiga, sudut pandang pankronik. Sudut pandang sinkronik diperlukan untuk melihat kata baik pada saat ini maupun pada satu kurun masa tertentu. Yang kedua, sudut pandang diakronik diperlukan untuk melihat perjalanan sejarah suatu kata dari waktu ke waktu atau over time. Dan yang terakhir, sudut pandang pankronik tidak dibatasi oleh ketentuan-ketentuan waktu tertentu. semantik. Semantik adalah bidang kajian linguistik yang mempelajari makna atau arti dalam bahasa. Dengan kata lain, semantik adalah ilmu yang mempelajari sistem tanda dalam bahasa. Dalam bahasa Arab, semantik dikenal dengan ilmu al-dilalah. Semantik mempelajari makna satuan-satuan bahasa, yaitu 1. Kata, 2. Frasa, 3. Klausa, dan 4. Kalimat. Yang pertama ada kata. Kata adalah satuan bahasa terkecil yang memiliki arti atau pengertian. Yang kedua, frasa. Frasa adalah gabungan 2 kata atau lebih yang membentuk satu kesatuan. Yang ketiga, klausa. Klausa adalah satuan gramatikal yang memiliki 2 kata atau lebih. Dan yang keempat, ada kalimat. Kalimat adalah susunan bahasa yang terdiri dari kata-kata. Jenis makna terbagi menjadi 2, yaitu semantik leksikal dan semantik gramatikal. Fronkin dan Rothman dalam Hidayatullah tahun 2024 halaman 116 menyebut kajian makna kata dan hubungan makna antar kata sebagai semantik leksikal. Sedangkan kajian makna unit sintaktis yang lebih besar daripada kata disebut semantik frasal dan semantik kalimat. Dan terus dalam Hidayatullah tahun 2024 halaman 116 menyebut bahwa 2 jenis semantik yang terakhir itu disebut dengan semantik gramatikal. Dilihat dari sebelumnya bahwa semantik terbagi menjadi 2 kubu, yaitu kubu pertama, kubu semantik kata, dan yang kedua, kubu semantik kalimat. Yang pertama, kubu semantik kata.
Kubu semantik kata menganggap kalimat bukanlah perjumlahan dari arti kata, sebab kalimat satu dengan yang lain akan berbeda jauh meskipun kata-kata yang dipakai sama persis jika urut-urutan letak kata berbeda. Yang kedua, kubu semantik kalimat. Kubu semantik kalimat menganggap bahwa sebuah kalimat sebagai kesatuan ekspresi, sedangkan kata hanyalah bagian dari kalimat yang akan punya arti jelas jika sudah berada di dalam kalimat. Kemudian yang bagian A yaitu lambang atau rams dan makna. Suatu kata terdiri atas lambang bunyi dan konsep atau citra mental benda-benda objek yang diacu. Menurut Ogden dan Richards dalam Hidayatullah tahun 2024 halaman 116, hubungan antara lambang, rams, dan citra mental atau fikrah bersifat langsung, sedangkan hubungan antara lambang dan objek tidak bersifat langsung. Dikatakan tidak berhubungan langsung karena hubungan antara objek dan lambang harus melalui konsep, sifatnya arbitrary, mana suka. Tidak ada keharusan untuk memberi lambang bahasa tertentu pada objek tertentu. Di samping tidak ada jawaban yang mutlak kebenarannya mengenai mengapa objek tertentu diberi lambang bahasa tertentu. Seperti pada gambar ini, contohnya, kata hijab berarti kerudung terdiri atas lambang bunyi, yaitu H, I, J, A, B, dan konsep atau citra mental benda yang dinamakan sebagai hijab. Jadi, makna kata hijab adalah konsep tentang kerudung yang tersimpan dalam otak kita dan dilambangkan dengan kata hijab. Hubungan yang tidak langsung tersebut menunjukkan bahwa antara lambang dan realitas itu tidak identik. Kata hanyalah representasi cara pandang suatu masyarakat terhadap objek tertentu. Haidar dalam Hidayatullah menyebutkan ada 3 hubungan antara makna dan lambang, yaitu yang pertama ada kaitan alami atau al-alaqah al-tabi'iyah. Yang kedua ada kaitan maqasid atau al-alaqah al-matikiyah. Dan yang ketiga ada kaitan kelaziman atau al-alaqah al-urfiyah. Berikut contoh-contohnya. Ada contoh kaitan alami yaitu wajah yang pucat menunjukkan sikap takut. Dan contoh kaitan lokasi itu adanya air menunjukkan adanya hujan. Dan yang ketiga, contoh dari kaitan kelaziman yaitu penggunaan kata mar'ah dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris woman, dan dalam bahasa Indonesia perempuan untuk mengacu pada jenis kelamin betina. Sekian dari pembahasan saya ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.